Satgas Penanganan COVID-19 Riau meminta agar pemerintah kabupaten kota lebih agresif terkait capaian target realisasi vaksinasi. Pada wartawan, juru bicara penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi, Selasa 15 Juni 2021 mengatakan agar kegiatan vaksinasi ini bisa berlangsung secara berkelanjutan. Untuk mencapai target vaksinasi yang telah ditentukan, Pemda diharapkan proaktif dan tidak menunggu vaksin habis baru minta lagi ke provinsi. Hal ini menurut Yofi agar kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan dan tidak terjadi stagnan hanya karena terbatasan vaksin yang tersedia di tingkat kabupaten. Kepada wartawan, Yofi juga meluruskan bahwa prioritas pelaksanaan vaksinasi ini tidak hanya di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, namun semua kabupaten kota di Riau menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi demi mencapai terbentuknya kekebalan komunal di mana 70% masyarakat sudah tervaksin. Sebenarnya semua daerah itu prioritas. Itu kebetulan karena Presiden waktu datang kemari itu kebetulan waktu itu yang disorot adalah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, karena waktu kejadian beliau datang kemari itu angka positif yang paling tinggi itu di dua kota ini, Pekanbaru dan Dumai. Itu yang pertama. Yang kedua, angka kematian di waktu beliau datang itu banyak di Dumai dan Pekanbaru. Yang ketiga, waktu beliau datang angka keterisian ICU di Pekanbaru dan Dumai waktu itu sangat tinggi. Makanya kesannya diprioritaskan di situ. Sebenarnya tidak. Seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Riau itu prioritas semua. Artinya kalau memang dari pemerintah di daerah lain membutuhkan sesuai dengan yang mereka kerjakan. Jadi gini, kalau memang sudah habis itu vaksin, cepat minta lagi. Jangan tunggu. Tapi kalau misalnya vaksin yang ada saja belum diberikan ke masyarakat, terus Anda minta, tentu agak susah. Karena ada laporan-laporan di situ. Sehingga vaksin itu first in, first out. Jangan sampai vaksin itu jadi kadaluarsa atau expire karena terlalu lama disimpan. Jadi vaksin itu begitu ada di gudang farmasi masing-masing kabupaten kota, cepat sebarkan. Karena sekarang prioritasnya sudah diturunkan kan, bukan 60 tahun lagi, 50 tahun. Malahan di Jakarta, di DKI, di atas 18 tahun sudah bisa. Kita juga akan menuju ke sana nanti. Begitu lansia ini sudah betul-betul tercapai di atas 60%, tadi targetnya 596.000, tercapai 500.000 saja lansia yang bisa divaksin pertama, itu mungkin kita bisa langsung prioritas ke orang di atas 18 tahun. Harapannya seperti itu. Jadi pertanyaan ini muncul sebenarnya karena memang ada kecamatan-kecamatan di Kampar itu, Dok. Ada warganya yang mau divaksin tapi belum sampai ke puskesmas mereka begitu. Nah, ini jadi PR. Harusnya berarti ada alur yang tidak berjalan di Kampar berarti. Artinya gini, perbatasan antara Pekanbaru dan Kampar ini kan abu-abu ya. Bisa saja orang Rimbo Panjang itu datang ke Pekanbaru untuk vaksin, walaupun sebenarnya KTP atau domisilinya di Koto Panjang di Rimbo Panjang di Kampar misalnya. Tapi apakah dilayani? Tetap dilayani, tidak ada masalah. Tapi mestinya kalau memang ada pengaduan dari masyarakat seperti itu, tentu Dinas Kesehatan Kampar terutama atau Dinas Kesehatan setempat harus cepat mengakses dan meminta vaksin ke provinsi. Kalau memang ternyata masyarakat butuh, jangan sampai masyarakat sudah mau vaksin, vaksinnya nggak ada. Nah ini harus jadi perhatian pada pemegang kebijakan, terutama di kabupaten-kabupaten sekitar Pekanbaru. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru mesti lebih maksimal lagi melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang didatangi oleh banyak orang, seperti halnya tempat usaha kuliner serta juga perhotelan. Disampaikan oleh Sekda Pekanbaru M. Jamil, Satgas mesti lebih maksimal mengawasi penerapan protokol kesehatan di seluruh tempat usaha bersangkutan. Sebab di tempat usaha tersebut akan sangat rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, semisal tidak menjaga jarak atau berkerumun serta tidak menggunakan masker.
Sementara di lain sisi, pemerintah Kota Pekanbaru, menurut Jamil, berencana akan memberikan izin operasional seluas-luasnya bagi tempat usaha untuk kembali beroperasi seperti biasanya. Kita akan maksimalkan Satgas COVID untuk menjadi pengawas nanti untuk para pelaku usaha untuk melakukan prokes, itu bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan di tempat mereka. Nah, jadi habis ini kan mereka mereka kan bisa melaksanakan seperti nanti restoran, kemudian hotel juga sudah akan kita berikan nanti untuk dibuka lagi gitu. Jadi mereka harus melakukan protokol kesehatan di tempat mereka dan diawasi oleh Satgas Covid Kota Pekanbaru. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau memenangkan gugatan perkara atas SMA Plus Riau yang diajukan Yayasan Bina Sumber Insani Riau di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dasar putusan yang telah memenangkan perkara aset SMA Plus ini adalah putusan Pengadilan Tinggi atau PT Pekanbaru nomor 86/PDT/2001/PT PBR Junto nomor 34/PDT/2020/PN Bangkinang tertanggal 3 Juni 2020 dalam perkara antara Yayasan Bina Sumber Insani Riau sebagai penggugat. Pemprov Riau memenangkan banding perkara SMA Plus sebelumnya di tingkat pertama atau di Pengadilan Negeri Bangkinang. Gugatan dikabulkan, kemudian hasil banding di PT Pekanbaru, gugatan dibatalkan, putusan tingkat pertama. Kabar gembira ini disampaikan Kepala Biro Hukum Seddaprov Riau Eliwardani didampingi Kabak Bantuan Hukum Biro Hukum Yan Darmadi Selasa pagi di Pekanbaru. Kita sudah menang ya di banding SMA Plus, perkara SMA Plus. Kemarin kan kita di tingkat pertama kalah, gugatan dikabulkan. Nah, kita banding, di tingkat banding kita sudah dibatalkan putusan tingkat pertama, artinya banding kita diterima dan kita dimenangkan. Alhamdulillah ya. Sekolah kita tuh yang di Kubang. Ini berarti seluruh aset yang ada di SMA Plus itu punya Pemprov ya? Punya Pemprov ya. Ya, tapi kalau penggugatnya belum puas, masih ada upaya yang bisa ditempuh. Ya, masih bisa kasasi. Oh, begitu. Ya, mudah-mudahan sampai di sini aja lah. Menang, ya. Oke, Bu. Sementara itu, Kabak Bantuan Hukum Yan Darmadi menambahkan bahwa putusan PT Pekanbaru secara resmi diterima Pemprov Riau pada hari ini 15 Juni 2021. Kepada wartawan, Yan Darmadi mengatakan sangat menghormati putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan pertimbangan hukum yang tepat memutus perkara ini. Lebih lanjut, menurut Yan Darmadi, Pemprov Riau dapat kembali mempertahankan aset SMA Negeri Plus karena tujuan perjuangan ini semata-mata mempertahankan aset demi berlangsungnya dunia pendidikan di Provinsi Riau. Yan Darmadi menyebutkan bahwa hal ini sejalan dengan atensi KPK RI untuk penyelamatan aset negara atau aset daerah. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Awal Juli mendatang, Wali Kota akan melakukan evaluasi terhadap jabatan Eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi pertama yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Dari hasil evaluasi nanti akan dilanjutkan dengan seleksi jabatan. Kepada wartawan, Sekda Pekanbaru M. Jamil menyatakan evaluasi yang dilakukan sekaligus akan mendata mana saja posisi jabatan yang masih kosong atau pejabatnya yang segera akan memasuki usia pensiun. Di samping juga dilakukan terhadap evaluasi kinerja untuk pejabat yang saat ini menempati posisi jabatan Eselon 2. Diperkirakan tahapan evaluasi akan berlangsung selama 1 pekan. Sebagai konsekuensi dari evaluasi, dibenarkan Jamil, tentu akan ada hasilnya, apakah ada yang akan diganti atau tetap dipertahankan. Sementara untuk seleksi jabatan, menurut Jamil akan dibuka sesuai dengan posisi jabatan Eselon 2 yang masih kosong atau perlu penggantian. Nanti seluruh OPD yang di Kota Pekanbaru setelah evaluasi kita tahu pemetaannya, ada yang kosong OPD-nya dan ada juga yang memang
OPD yang bersangkutan, kepala OPD-nya kan pensiun habis masa tugasnya. Nah itu kan masih long. Dan kita juga nanti evaluasi apakah yang ada ini kita geser ke sana atau pasti ada yang kosong nanti. Nah kita akan laksanakan asesmen ini di Juli nanti. Ya Juli ya. Ya kita evaluasi nanti ya mungkin di Juli seluruhnya kita evaluasi dulu Juli awal. Karena evaluasi terlalu lama. Paling seminggu selesai evaluasi, habis kita lanjutkan dengan asesmen nanti. Artinya namanya evaluasi tentu ada hasil yang disampaikan oleh Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.